Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar tentang kapasitor. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang resistor, induktor. Hari ini kita belajar tentang kapasitor. Oke, yang pertama kita bahas tentang pengertiannya. Apa itu kapasitor? Kapasitor adalah atau biasanya disebut dengan kondensator. Berarti ada yang menyebut dengan kondensator, ada yang menyebut dengan kapasitor. Kapasitor adalah komponen pasif. Artinya apa komponen pasif itu? Komponen pasif adalah tidak membutuhkan sumber tegangan yang lain, ya, sumber daya yang lain. Notasi disatukan dengan huruf C, berarti dia C. Kapasitor itu C yang berfungsi untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk muatan listrik atau Qi. Muatan listrik itu Qi. Nah, banyaknya muatan listrik per detik dalam satuan waktu namanya kolom Qi, ya. Oke. Kemampuan kondensator dalam menyimpan suatu muatan disebut kapasitansi yang satuannya adalah farad. Berarti satuan kapasitansinya farad gitu ya. Berarti berapa farad kapasitor itu? Berarti kebanyakan ada 1 farad itu sama dengan 1.000.000 mili ya, mikrofarad. Ini maaf tulisannya mikro itu harus mikro ya, berarti seperti huruf mu itu. Lah ini nanofarad, N kalau ada picofarad. Oke ya. Di nano mikro. Oke, selanjutnya di samping nilai kapasitas muatan listrik, kondensator atau kapasitor juga mempunyai batas tegangan kerja atau working voltage, ya, maksimum yang dicintakan dalam satu komponen. Berarti dia bekerja pada tegangan berapa? Kapasitor itu beda-beda. Ada yang tegangan yang 5 volt, 10 volt, 220 volt, tergantung nanti tulisan di kapasitornya. Nah, tegangan kerja kondensator AC untuk non polar, biasanya untuk kapasitor AC atau alternating current itu dinamakan kapasitor non polar. Jadi kebalik tidak apa-apa kakinya, ya. Itu tegangannya ada 25 volt, 50 volt, 100 volt, 250 volt, 500 volt dan yang lain. Jadi di sini kita ada yang maksimal 25 volt. Berarti kalau kita menggunakan kapasitor, berarti kita harus tahu 25 volt, 50 volt, 100 volt atau 250 volt tergantung yang kita gunakan dalam rangkaian listriknya, ya. Lalu yang tegangan kerja pada DC itu polar, jadi polar nanti ada positif dan negatif, jangan sampai kebalik ya. Jadi kalau tegangan DC itu ya, jadi ada positif dan negatif. Namanya kapasitor polar, berarti kapasitor polar itu kapasitor DC. Gampangnya gitu. Jadi tegangannya ada 10 volt, 16 volt, 25 volt, 35 volt, 50 volt, 100 volt, 250 volt dan sebagainya, ya. Jenis dan simbol kapasitor kita bisa lihat di sini. Di sini adalah simbol kapasitor, ya, simbol kapasitor. Nah, simbol kapasitor variabel berarti ada seperti ini. Berarti ini bisa diubah, berarti seperti ini. Ini gambar aslinya. Nah, seperti ini. Ini itu bisa digunakan. Jadi kita bisa menentukan nilainya berapa kita komputer seperti potensio, ya, berarti kita potensiometer. Tapi ini untuk kapasitor. Lalu simbol untuk kapasitor tetap, berarti ini ada kapasitor tetap, berarti nilainya tetap, ya. Lalu ada simbol trimmer, lalu kapasitor trimmer. Lalu terakhir ini adalah kapasitor keramik, ya, seperti ini. Simbol kapasitor keramik ya gini, kapasitor tetap ya gini, gitu. Ya, nanti kalau polar ada plus dan minusnya, begitu, ya. Oke, kapasitor non polar, ya. Kondensator atau kapasitor nonpolar adalah kapasitor yang elektrodanya tanpa mempunyai atau memiliki kutub positif ataupun kutub negatif. Artinya jika pemasangan terbalik maka kapasitor tetap bekerja. Ini namanya kapasitor nonpolar, ya. Contoh yaitu kapasitor varco, kertas, minyak, polyester dan keramik dan sebagainya, banyak sekali, ya. Nah, ini contohnya, ini kapasitor. Ini sini adalah kapasitor tegangan 25 volt, ya. Contoh perhitungan kapasitor. Jadi kapasitor berarti tulisannya 102. 102 berarti 1000 picofarad. Berarti 1 nanofarad atau 0,01 mikrofarad. Berarti kebanyakan adalah picofarad. Contoh yang ini polystyrene kapasitor berarti 4700 picofarad. Jadi sama dengan 4,7 nanofarad atau 4N7 farad. Seperti 4K2 seperti di resistor seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kita sudah mempelajari tentang kapasitor non polar, sekarang kita belajar tentang kapasitor polar. Nah, ada positif ada negatifnya. Ya, biasanya kalau di dalam aslinya kakinya panjang dan
pendek, simbolnya ada apa namanya putih hitam atau plus, terus ada melengkungnya gini, itu namanya simbolnya ya. Itu kapasitor polar atau DC ya. Kondensator atau kapasitor polar elektrodanya punya dua kutub, yakni kutub positif dan kutub negatif. Apabila ini dipasang pada rangkaian elektronika, maka pemasangannya tidak boleh terbalik. Kalau terbalik biasanya bisa meledak dor gitu ya. Jadi bisa terbalik kalau bisa meledak. Kebanyakan kan itu ya, jadi kebalik terus dia meledak gitu. Nah, ini apa elektrod kondensator atau kapasitor polar, berarti namanya elektrolit ya. Seperti ini 1 mikrofarad 50 volt. Artinya apa? Dia nilainya 1 mikrofarad dan tegangan maksimal yang digunakan adalah 50 volt. Yang seperti ini berarti 10 mikrofarad tegangan maksimalnya adalah 16 volt. Ya, 16 volt, kapasitasnya 10 mikrofarad. Nah, dia tegangan kerja maksimum, berarti dia bekerja masih di bawahnya bisa bekerja, cuma yang paling maksimum dia tegangannya 16 volt. Begitu ya. Nah, sekarang kita belajar tentang kalau dirangkai seperti apa. Berarti ada rangkaian seri dan rangkaian paralel, intinya di situ ya. Contoh kita pasang seri, ya, kita pasang seri berarti kita pasang urut. Tadi 102 tadi berapa? Sama dengan seperti kita memparalelkan resistor. Ya, jadi kalau induktor dan resistor itu sama, tapi kalau kapasitor itu berbeda. C1 kali C2, jadi aslinya seper CS sama dengan seper C gitu kan. Seper C1 ditambah seper C2, tapi jadi gampangnya seperti ini, CS sama dengan C1 kali C2 per C1 plus C2. 1 nanofarad ditambah 1 nanofarad dikalikan 1 nanofarad sama dengan 1 per nanofarad tambah 1 seperti ini, jadi 1 nanofarad per 2 nanofarad 0, nanofarad sama dengan 500 picofarad ya. Seperti itu kalau seri. Berarti jadi jangan sampai kebalik ketika nanti ada soal tentang kapasitor seri, jangan caranya seperti resistor seri, beda ya. Nah, kondensator atau kapasitor bila dirangkai secara seri, kapasitornya terbanding berbalik dengan masing-masing nilai masing-masing. Semakin banyak rangkaiannya maka semakin nilai kecil kapasitasnya, tetapi tegangannya bertambah besar. Jadi ini tegangan ya. Kalau dipasang seri nanti kapasitornya akan semakin kecil nilainya. Ya, makin kecil semakin kecil. Harusnya kan ini 1 jadi 500 piko. Ya, 1 kan 1 nanti jadinya setengah nanofarad gitu ya. Nah, tapi hasilnya 1 tapi kalau dipasang paralel nanti jadinya 2. Nah, ini tadi sudah tentang apa namanya secara seri, sekarang kita sambung ke paralel. Jadi gantian yang paralel. Ya, kita ubah ke paralel seperti ini. Jadi kita ubah jadi 2 mikrofarad sama 2 mikrofarad. Tinggal dijumlahkan saja C1 tambah C2, harusnya C2 ini. Jadi 2 mikrofarad tambah 2 mikrofarad ketemu 4 mikrofarad ya. Kondensator atau kapasitor yang dirangkai secara paralel nilainya akan bertambah besar dan merupakan jumlah masing-masing akan, tetapi tegangannya kerjanya tidak berubah gitu ya. Jadi tinggal dijumlahkan saja kalau paralel gitu teman-teman. Oke, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.